Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di acara Cantik Catatan Anak Jurnalistik SMA Negeri 1 Gringsing bersama dengan saya Levina Dan saya Bilkis. di edisi Ngobras Ngobrol Asik. Di edisi Ngobras kali ini kita akan mengenal Ki Ageng Gringsing, tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Batang dan sekitarnya. Pada tema podcast kita hari ini, kita bersama tamu spesial. Yuk kita kepoin. Dia adalah Bapak DRS Ahmad Zainal Abidin. Halo Pak, gimana kabarnya? Halo, baik. Alhamdulillah. Ya, Sehat-sehat. Ya Pak. Sudah siap kita tanya-tanya Pak? Sudah siap. Oke, sebelum kita tanya-tanya, Bapak DRS Ahmad Zainal Abidin ini adalah tokoh masyarakat Desa Gringsing dan masih Duriah dari Mbah Ki Ageng Gringsing yang menjadi tema podcast kita hari ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama Pak. Asal usul Ki Ageng Gringsing, nama asli dan kisahnya seperti apa? Asal usul Mbah Ki Ageng Gringsing yaitu Mbah Ki Ageng berasal dari Kesultanan Cirebon atau Kerajaan Cirebon. Nama beliau asli yang sebenarnya yaitu Kiai Syekh Abdullah Sungging. Ini beliau berasal dari Cirebon dan masih kerabat dengan Kesultanan Cirebon. Itu yang nama asli beliau. Adapun di Gringsing karena berdomisili, tinggal dan berjuang di Gringsing untuk syiar Islam, maka beliau disebut dengan sebutan Mbah Ki Ageng Gringsing atau Ki Ageng Gringsing. Itu yang untuk asal usul Mbah Ki Ageng Gringsing. Wah, luar biasa sekali ya kisah asal usul Mbah Ki Ageng Gringsing ini, jadi tambah penasaran nih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Riwayat dan kisah perjuangan beliau ketika syiar Islam dan tempat mana saja yang dikunjungi? Beliau kisah biografi atau kehidupan beliau ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan, berasal dari Cirebon. Kemudian beliau sebenarnya beliau itu diminta untuk tinggal di lingkungan Kesultanan atau kerajaan di Cirebon. Kemudian beliau karena sebagai seorang yang tokoh ulama maka beliau tidak betah atau tidak kerasan istilahnya itu tinggal di lingkungan Kesultanan atau kerajaan. Maka beliau berusaha untuk syiar Islam ini keluar dari yaitu lingkungan Kesultanan Cirebon, dan yang dituju adalah ke arah timur. Yaitu di dalam perjalanannya ini beliau kemudian merasa perlu untuk tinggal di daerah Gringsing. Di dalam perjalanan beliau di Gringsing ini banyak hal-hal yang beliau lakukan. Boleh dibilang Mbah Ki Ageng Gringsing itu orang yang dalam istilah orang Jawa itu babat alas. Babat alas itu dalam arti satu, untuk syiar Islam itu beliau berusaha bagaimana agar di Gringsing yang boleh dibilang kalau dari sisi lahiriah ini terdapat banyak para penyamun atau begal yang suka merampok, suka merampas hak harta orang lain. Ini beliau berusaha untuk bisa menundukkan atau bisa menyadarkan mereka itu begal dengan cara-cara yang dijalankan oleh mereka. Kalau dengan cara halus dilakukan dengan halus, kalau bisa ya dengan dengan kekerasan untuk menundukkan atau menobatkan para begal itu. Dan alhamdulillah dengan cara yang pertama yaitu dengan cara pendekatan secara persuasif face to face, kemudian diberi nasihat banyak para
begal-begal penyamun ini yang sadar kemudian mengikuti menjadi santrinya Mbah Ki Ageng Gringsing. Adapun yang dilakukan dengan cara persuasif, dengan cara halus nggak bisa ya, karena berusaha untuk menghalang-halangi ya, yaitu syiar Mbah Ki Ageng Gringsing untuk menyampaikan syiar ajaran Islam, maka beliau lakukan dengan cara yaitu kekerasan. Dan beliau adalah punya modal, selain ilmu agamanya itu juga cukup tinggi dan juga memiliki ilmu kebatinan, itu ilmu batin yang kuat atau kanuragan lah bahasanya, yang cukup mumpuni, sehingga beliau ini bisa mengalahkan tokoh-tokoh yang menentang untuk perjuangan Mbah Ki Ageng Gringsing. Kemudian dalam perjalanan beliau ini selain tadi berasal dari Cirebon, ini beliau juga masih ada kaitannya kerabat dengan kerajaan Mataram, Yogyakarta. Sama di Yogyakarta ini juga Mbah Ki Ageng Gringsing diminta untuk tetap timbal di lingkungan keraton Jogja. Nah, beliau tidak mau kalau tinggal di kerajaan Mataram Jogja. Beliau memang ingin tetap untuk syiar Islam keluar dari lingkungan keraton atau kerajaan Mataram tersebut. Itu yang perjalanan kaitannya dengan di daerah Jogja atau Mataram. Kemudian beliau selain dari ke Jogja, ini juga pernah beliau yaitu pergi ke daerah Bali, Pulau Dewata, di mana beliau sampai di desa Tenganan, yaitu juga Pak Gringsingan, sama dengan nama sini. Kalau sini Gringsing, sana Pak Gringsingan, di mana beliau ini di daerah Tenganan, Pak Gringsingan, yaitu Kabupaten Karangasem itu yang daerah Karangasem. Ini beliau menjumpai dua pemeluk agama yang berbeda, yaitu yang satu kelompok itu agama Hindu, yang satu kelompok bersebelahan adalah agama Islam. Dan dari kedua agama itu ini sering melakukan semacam peperangan atau semacam peperangan lah, katakanlah itu peperangan, atau dua antara agama Islam sama Hindu itu sering berbeda pendapat, beda keyakinan, ini sering berperang sehingga sering terjadi pertumpahan darah. Kemudian Mbah Ki Ageng Gringsing waktu di sana itu merasa prihatin bagaimana agar antara pemeluk Hindu yang memang mayoritas penduduk Bali itu Hindu, kemudian yang sebagian itu Islam, ini bisa hidup damai di antara kedua agama yang berbeda itu. Kemudian dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mbah Ki Ageng Gringsing, ini kedua pemeluk agama yang berbeda di dua tempat di Tenganan, Pak Gringsingan, Karangasem itu, ini bisa didamaikan dengan yaitu cap jempol darah di antara kedua belah pihak, antara Islam dan Hindu. Dan cap jempol darah itu dituangkan di kain yang berupa, yang sampai sekarang merupakan peninggalan cap darah itu, yang disebut dengan sebutan batik Pak Gringsingan atau batik Gringsing. Dan itu merupakan artefak peninggalan berdamainya kedua kelompok agama yang berbeda di Bali itu, sehingga kedua belah pihak itu bisa damai. Sampai sekarang tidak pernah terjadi pertentangan di antara kedua pemeluk agama yang ada di Indo-Bali itu. Dan itu sumber yang saya terima, yaitu yang pertama dari adik saya sendiri, yaitu Siti Mahfiroh SAG. Ini tadi berangkat ke Semarang, karena Buping, pas sebutannya nanti Buping ya, karena adik saya Buping itu pernah menjadi penyiar di radio CDBS Band
yaitu milik Mbak Tutut. Waktu itu Pak Harto, Mbak Tutut masih berkuasa menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi saya diminta untuk menjadi penyiar, mengelola radio CDBS Band. Dan waktu itu TV yang ada ini baru TVRI, TV-TV yang lain itu belum ada, belum muncul. Sehingga radio waktu itu masih jangkauannya sifatnya sampai nasional. Itu adik saya dapat informasi ada desa Pagringsingan, siapa tahu ada kaitannya dengan bangsa. Ternyata memang ada. Kemudian yang kedua, ini tahun 2022 yang lalu, ini saya bersama teman-teman Kepala MTS Muharram dengan Kepala MTS Ma'arif se-Kabupaten Batang melakukan studi banding di MTS Negeri Bali. Kemudian di dalam perjalanan itu guide itu juga ketika saya tanya tentang masalah Pagringsingan atau yang beliau sampaikan untuk guide-nya itu menyampaikan Tenganan itu ya, Karangasem, itu diceritakan bahwa apa yang tadi saya sampaikan tentang kedua belah agama yang berbeda itu memang benar. Kemudian beliau bisa mendamaikan. Namun di sana itu tidak disebutkan nama tokoh ulama yang mendamaikan itu siapa namanya, itu tidak dijelaskan secara jelas. Cuman ada tokoh atau boleh dibilang itu ulama dari Jawa itu atau seorang kiai dari Jawa, cuman tidak disebutkan namanya. Itu adapun di sana ini disampaikan bahwa artefak yang sampai sekarang itu masih ada, dirawat dengan baik oleh kepala suku di sana atau tokoh di daerah Tenganan Pagringsingan itu sudah mau ditawar oleh beberapa orang yang kaya ya, miliarder atau baik dalam maupun luar negeri, itu tidak dilepas. Ini karena merupakan barang peninggalan yang bersejarah. Kemudian ketua suku atau tokoh tersebut menyampaikan bahwa barang ini nanti akan kembali kepada pemiliknya yang sah. Nah, pemilik yang sah itu masih tanda tanya sampai sekarang. Apakah dzurriyyah keturunan yang dari Gringsing ini pemilik yang sah atau dari mana, ini sampai sekarang masih dilacak tentang kepastiannya. Kemudian dari sini sekitar tahun 2018 yang lalu, ini adik saya Buping sudah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Batang, yang kepala dinasnya itu Bapak Taufik ya, itu sudah dikasih tahu untuk menghubungi ke daerah Tenganan Bali itu untuk menanyakan tentang masalah batik itu. Kalau bisa dibeli, mau dibeli berapapun harganya. Kemudian dari informasi itu termasuk didukung oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, agar ditindaklanjuti. Cuman dari Dinas Pendidikan sama Bupati Batang hanya tidak ada respon yang berkelanjutan, sehingga sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut tentang keberadaan batik itu, apakah masih disimpan oleh tokoh yang barang tersebut atau sudah dilepas, ini tidak tahu. Mudah-mudahan barang itu masih disimpan, dirawat dengan baik, karena itu merupakan peninggalan yang bersejarah beberapa ratus tahun yang lalu. Itu yang bisa saya. Wah, ternyata banyak sekali ya tempat-tempat yang dikunjungi beliau, iya. Dan perjuangan syiar beliau yang jangan sampai terlupakan, karena begitu besar perjuangannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Tempat makamnya di mana dan tokoh siapa saja yang ikut dalam menemukan makam Ki Ageng Gringsing? Tempat pemakamannya ini tepatnya di Desa Gringsing, yaitu makam yang selatan. Di Gringsing itu ada dua makam.
yang satu makam kecil di belakang masjid yaitu Jami Al-A'la Desa Gringsing, yang satunya di makam umum sebelah selatan yang sampai sekarang masih dipergunakan untuk mengubur atau mengebumikan warga Gringsing yang meninggal dunia. Adapun yang makam yang sebelah utara atau di belakang masjid itu sudah penuh, sehingga kalau ada yang meninggal ini dimakamkan di makam selatan. Kemudian terkait dengan siapa saja yang terlibat atau yang ikut serta berperan serta dalam menemukan makam Mbah Ki Ageng Gringsing, itu perlu saya sampaikan dari awal. Yang pertama yaitu ketika saya habis pelepasan dari IAIN Sunan Ampel Ponorogo tahun 1991, ini dihadiri oleh orang tua. Ini bapak saya namanya Bapak Muhammad Mabrur, masih sehat waktu itu. Ini saya minta untuk menghadiri undangan pelepasan saya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Ponorogo, yang merupakan cabang dari induknya yaitu IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, ketika pulang dari Ponorogo, ini capek, ini ayah saya Mbah Muhammad Mabrur ini tidur. Saat tidur ada tamu pengen ketemu, yaitu Mbah Mabrur. Wah, ini disuruh nunggu karena kecapean ya. Setelah bangun, kemudian tamu itu tidak sendirian, ada yang mendampingi dari tokoh masyarakat Desa Gringsing namanya Mbah Kiai Kamadi. Adapun orang yang menemukan itu, yang mau ketemu ayah saya ini adalah 3 orang. Yang pertama yaitu Bapak Ustadz Sa'ad Iskandar, yang kedua yaitu Ustadz Muhyiddin, yang itu langsung di dalam pencarian. Adapun yang ikut membantu itu masih kerabat juga dengan kedua orang yang tidak sebutkan, yaitu Bapak Ustadz Nasirin ya. Ustadz Nasirin masih kerabat dengan Pak Sa'ad Iskandar maupun Pak Muhyiddin. Nah, Pak Muhyiddin sama Pak Sa'ad Iskandar itu ditugaskan oleh gurunya, yaitu namanya Syekh Agus Lani dari Sragi, Kabupaten Pemalang. Dan saya pernah ke sana, ini sowan ke Syekh Agus Lani terkait dengan mau mengadakan yaitu hall yang pertama kali sejak diketemukannya makam Mbah Ki Ageng Gringsing. Disampaikan bahwa dalam pelaksanaan hall yang pertama ini mengalami banyak kendala karena ada unsur yaitu masalah politik yang waktu itu masih cukup rawan, masalah partai politik di dalam menjelang pemilihan umum. Dan ini 91 kan pemilihan umumnya tahun 92. Nah ini di antara pejabat pemerintah setempat ini tidak mengizinkan untuk dilaksanakannya hall dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu berdasarkan laporan dari tokoh masyarakat Desa Gringsing sendiri, ya seorang kiai itu tanpa cross check kepada pihak keluarga kami itu menyampaikan bahwa makom Kidun itu bukan makom seorang ulama tapi kuburan jaran gitu. Sehingga dengan dasar seperti itu, karena yang laporan yang bilang itu tokoh masyarakat kiai, maka pejabat pemerintah setempat di tingkat kecamatan ini tidak mau memberikan izin untuk pelaksanaan hall Mbah Ki Gringsing yang pertama. Nah kemudian singkat cerita, ini Syekh Agus Lani ketika saya silaturahim dengan kakak saya itu Bapak Ahmad Ahsin Mabrur, ini beliau Syekh Agus Lani menyampaikan bahwa insya Allah pelaksanaan hall bisa berjalan, tidak akan gagal. Ya pokoknya mantep saja, nanti
bagaimanapun juga ini izin akan keluar dengan punya rasa yang optimis. Ini walaupun ditolak berkali-kali oleh pejabat setempat di tingkat kecamatan, akhirnya yang pertama kali itu menolak itu adalah Bapak Camat Gringsing. Ini karena kaitannya dengan privasi, di sini saya tidak akan menyebutkan namanya. Di mana beliau ini ketika mau menjabat sebagai camat ini minta doa restu ke yaitu tokoh yang ada di Bawang. Yang kebetulan yang diminta doa restu untuk beliau itu bisa menjadi camat itu masih orang tuanya yaitu Bapak Nasirin. Bapak Nasirin itu juga bukan orang sembarangan orang, apalagi ayahnya ya. Jadi Pak Nasirin itu memiliki rambut yang panjang. Rambut yang panjang, siapapun kalau tidak diizinkan memotong rambutnya Pak Nasirin itu nggak bisa, nggak mempan. Gunting setajam apapun nggak mempan. Nah itu singkat cerita Pak Nasirin tanya, kenapa Pak Camat kok tidak diizinkan? Ya, ceritanya gini-gini ya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa merubah dirinya menjadi seekor harimau? Terus ini Nasirinnya itu manduk-manduk. Oh gitu. Sehingga bagaimana saya percaya manusia biasa bisa merubah dirinya menjadi seekor harimau. Nah, kemudian Pak Nasirin itu semacam memberikan tantangan, menantang ya. Dah Pak Camat, nggak usah bahagiakan Gringsing. Kalau jenengan ngizinkan, saya mau, dalam bahasa Jawa itu ndekem ya, atau ya semacam sujud ya, mau ndekem. Apa yang akan terjadi, jenengan aja kaget. Pak Camat nggak usah kaget gitu. Terus karena tahu bahwa bapaknya itu yang diminta doa restu, sehingga itu beliau itu menjadi camat itu juga bukan orang sembarangan orang, punya kemampuan tidak sama dengan manusia pada umumnya, orang pada umumnya. Ini akhirnya wes ora sah. Ora sah ndekem. Aku percaya karo kowe, saya percaya dengan kamu. Wes aku ya cuman saya cuma minta doakan saja. Saya kalau masih lama-lama menjabat camat di Gringsing, saya nggak kuat. Saya minta agar secepatnya dipindah dari Gringsing. Akhirnya kalau panjenengan minta seperti itu ya saya mendoakan semoga panjenengan dimutasi ke daerah kecamatan lain. Nah ini memang tidak lama setelah minta dimutasi, beliau memang dimutasi di daerah kecamatan lain. Dan akhirnya beliau mau tanda tangan, kepolisian mau tanda tangan, dan juga dari Koramil mau tanda tangan. Akhirnya di dalam pelaksanaan hal yang pertama yang begitu berat bisa terlaksana dengan lancar, aman, tidak ada suatu kendala, walaupun di awalnya itu kendalanya seperti itu. Kemudian yang waktu saya sowan di Gus Lani Sragi Pekalongan, itu beliau kami ya sama kakak saya meminta agar Gus Lani itu bisa rawuh di Gringsing. Kemudian beliau mengucapkan insya Allah nanti saya hadir. Dan untuk hal yang pertama kali itu beliau hadir tapi tidak berani, tidak mau masuk di lingkungan makom. Beliau di luar makom. Karena beliau menyampaikan ini saya nggak diperkenan oleh Mbah Gringsing berada di dalam makom, saya diminta untuk di luar untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Akhirnya Gus Lani itu beliau berada di luar lingkungan makom. Itu untuk yang hal pertama kali. Kemudian tidak cukup hanya itu saja ya. Di dalam masalah untuk meyakinkan bahwa itu betul-betul makom yang Mbah Ageng Gringsing itu yang berikutnya adalah pernah disampaikan yaitu ulama besar ya yang sudah memiliki tingkatan yang boleh dibilang ini kalau di Jawa itu seorang
aulia atau waliullah. Yang pertama yaitu namanya Mbah Kiai Haji Abdul Hamid dari Kajoran Magelang. Yang kedua yaitu Bapak Ki Haji Raden Muhaiminan Gunardo dari Paraan Temanggung, yang mana beliau Mbah Muhaiminan Gunardo itu masih luriah dari Mbah Kiai Para atau yang dikenal dengan Mbah Kiai Bambu Runcing. Di mana dari Mbah Hamid itu rombongan dari keluarga Grising. Ini yang tadinya Mbah Hamid berkunjung di Grising itu sebenarnya beliau sudah tahu kalau di Grising itu tempat makamnya Mbah Grising. Kemudian istilahnya mampir ke rumah saya, rumah Kasepuan di depan sana. Itu pengen ketemu dengan bapak saya, Mbah Mahmud Mabrur ya. Karena bapak saya waktu itu masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, masih ada kegiatan sidang di kantor DPR Batang sama ibu saya. Ini sehingga tidak bisa ketemu dengan bapak saya atau Mbah Mabrur. Yang menemui adalah menantunya, yaitu Ibu Sugiyati. Ini istrinya dari kakak saya Mas Saksin. Ya, jadi ingin ketemu bapak, tapi sedang dijelaskan masih ada kegiatan sidang di Batang, di WA DPR ya. Ini disampaikan, wes ora apa-apa sampai ke salam wae karo Mbah Mabrur. Iki aku arep ning Lebo di makamnya Mbah Yai Ibni ya. Dan Mbah Yai Ibni juga merupakan aulia yang ada di Lebo dan tiap tahun juga di Kholi. Ini masyarakat warga desa Lebo itu sudah kenal betul siapa Mbah Ibni dan mempunyai karomah apa itu sudah tahu betul. Kemudian kembali ke tadi Mbah Yatul Hamid itu menyampaikan bahwa disuruh ini bapak saya disuruh untuk mencari keberadaan makamnya Mbah Ki Ageng Sing. Walaupun Mbah Yatul Hamid itu sebenarnya sudah tahu ya. Istilahnya kalau anak sekolah itu untuk PR ya. Nah, bapak saya kan orang biasa, dalam arti ini bukan ahli mukhotob. Ahli mukhotob ini kalau bahasa modern itu memiliki indera keenam ya. Jadi mukhotob yang bisa menembus ruang dan waktu, mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib, itu disebut ahli mukhotob. Termasuk tadi yang menemukan maklum itu juga ahli mukhotob yang sedang diuji oleh gurunya Syekh Agus Lanit tadi. Nah, kemudian kembali ke Mbah Yatul Hamid. Mbah Yatul Hamid menceritakan tentang sepak terjang Mbah Ki Ageng Grising. Ini termasuk ketika Mbah Ki Ageng Grising mau dawuh menikah dengan Mbah Nyai Ageng Grising yang nama aslinya Nyai Rantan Roro. Nyai Roro Rantan Sari ya. Itu Mbah Nyai Ageng Grising itu nama aslinya Nyai Roro Rantan Sari. Nah, ini nanti saya sampaikan kisah ketika kedua tokoh yang sama-sama saktinya disampaikan oleh Mbah Yatul Hamid yang intinya disuruh mencari. Kemudian dari kisah lain ini kelebihan daripada Mbah Ki Ageng Grising saat di bulan Maulid ya, kan biasa diadakan Maulid Rasul, yaitu bahasane yang dulu itu berjanji. Nah, ini kalau berkumpul antara ulama-ulama yang mempunyai kelebihan ilmu di atas rata-rata itu kumpul di satu dipan atau amben yang cukup luas sambil terbangan. Ketika memulai makhlul qiyam atau serakal, ini ketika makhlul qiyam serakal itu amben yang didudui atau lesehan itu, ini dari sedikit demi sedikit ini ambennya itu terangkat sampai tinggi ke berapa puluh meter itu ya. Jadi itulah kelebihan daripada ulama masa lalu. Ini ketika makhlul qiyam untuk mengagungkan nama Nabi itu ambennya itu terangkat. Itu apa yang disampaikan oleh Mbah Yatul Hamid itu waktu itu saya tidak masuk akal, mungkinkah, betulkah? Ya juga tanda tanya kok seperti
cerita Nina Bobo saja. Ini ternyata apa yang disampaikan Mbah Abdul Hamid itu betul apa adanya. Kemudian ini perlu saya sampaikan pula Mbah Abdul Hamid ini selain tokoh ulama yang ahli mukhotob, juga beliau seorang ahli sejarawan yang tahu betul tentang sejarah babat tanah Jawa. Termasuk Mbah Kiai Raden Momen Gunarto juga seorang ulama tokoh yang paham betul tentang sejarah babat tanah Jawa. Sehingga ketika kehidupan Mbah Ki Ageng Gingsing itu di sejarah tentang babat tanah Jawa itu antara yang disampaikan Mbah Abdul Hamid, Mbah Muhamina itu nyambung ya. Nyambung, tidak begitu jauh. Nah, kemudian untuk meyakinkan bahwa makam itu betul-betul makamnya Mbah Ki Ageng Gingsing, Mbah Muhaminan itu meminta tolong diambilkan segenggam tanah yang di atas makam itu yang yakini betul-betul makamnya Ki Ageng Gingsing. Nah, kemudian bapak saya meminta kakak saya untuk mengambil segenggam tanah di kantongnya, di kantong plastik ya. Kemudian tidak hanya satu ya, mengambil lagi segenggam tanah yang sebelahnya yang juga sering dikunjungi orang-orang yang mempunyai hajat tertentu. Kemudian diberikan Mbah Yai Raden Muhaminan Gunarto Paraan untuk dicek apakah betul itu tanah itu betul-betul tempat di mana Mbah Ki Ageng Gingsing dimakamkan atau bukan. Setelah naik Mbah Yai Muhaminan ke atas, ke lantai atas, tempat untuk kalau orang Jawa itu semeti atau nelewona, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau setelah turun menyampaikan ini yang tanah ini yang makamnya Mbah Ki Ageng Gingsing. Yang ini bukan makamnya Mbah Ki Ageng Gingsing tapi pengikutnya, pengawalnya. Lah namanya sinten Mbah Menan, pengawalnya sebut saja namanya Mbah Gala. Kenapa disebut Mbah Gala? Karena Mbah Gala itu memang keras ya. Mbah Gala itu keras. Jadi kalau Mbah Ki Ageng Gingsing itu tidak merasa terganggu, itu Mbah Gala itu yang tidak berkenan, tidak ridho. Beliau berusaha untuk mengawal kemanapun Mbah Ki Ageng Gingsing ini melakukan syiar ya, dikawal oleh Mbah Kiai Gala itu. Kemudian yang berikutnya dari apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Muhaminan, kemudian kalau Mbah Abdul Hamid itu memberikan PN, Muhaminan meyakinkan bahwa itu betul-betul makamnya Mbah Gingsing, juga didukung oleh ahli-ahli mukhotob yang lain yang cukup banyak, itu juga menyampaikan hal yang sama bahwa di situ memang makamnya Mbah Ageng Gingsing. Nah, kemudian minta izin sama Mbah Yai Muhaminan, bagaimana Mbah kalau makam itu diupayakan untuk dipasang cungkup atau semacam rumah untuk ahub-ahub ya, dimana kalau ada orang ziarah itu kalau hujan biar nggak kehujanan, panas tidak kepanasan. Mbah Muhaminan itu mengizinkan, tapi yang sederhana saja. Mbah Gingsing itu tidak suka yang berlebihan. Nah, kemudian pripun Mbah kalau batu nisannya diganti dengan nisan yang bagus, nanti akan dikasih nama. Ora usah. Lah aslinya apa? Selo Mbah, cukup panjang selone kalih niku sami. Enggak usah, biarkan batu yang itu tetap tinggal di situ. Itu merupakan untuk dirawat, jangan diganti yang lain. Jadi Mbah Muhaminan tidak berkenan batu itu untuk diganti dengan batu nisan yang lain, walaupun diupayakan untuk dibuatkan yang sebagus mungkin, misalnya dari marmer, itu Mbah Muhaminan kurang berkenan. Mbah Gingsing itu tidak suka yang lebih-lebih, tidak suka yang berlebihan. Makanya beliau itu biarkan apa adanya batu itu. Sampai sekarang alhamdulillah batu itu masih
bertahan di makam tersebut. Cuman kadang-kadang dikasih mori untuk penutup kedua batu, baik yang di bagian kepala dan kaki. Itu untuk masalah batu nisan. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Muhaimin Qurda itu juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Abdul Hamid. Nah, Mbah Muhaimin juga ketika belum dekat dengan keluarga sini itu juga datang ke rumah saya, ingin ketemu sama ayah saya. Nah, kemudian ayah saya itu kalau Mbah Muhaimin itu ayah saya ketemu ya. Ayah saya ketemu. Cuman karena bapak saya itu belum kenal satu dengan Mbah Muhaimin Qurda, walaupun itu zuriyah masih Mbah Kiai Bambu Runcing, itu ayah saya belum begitu kenal baik. Kemudian datang ke sana itu sambil ditemani seorang keturunan Tionghoa. Jadi bapak saya itu sudah seudon ya. Mbah Muhaimin seorang kiai itu biasanya kan pakai sarung, sorban atau peci. Mbah Muhaimin itu biasa gundulan, pakai baju biasa, celananan. Kemudian yang nemani seorang keturunan Tionghoa yang bermata sipit. Iki kok Pak ketemu Beni bener pura. Akhirnya ayah saya itu ya husnudon lah. Nah, setelah tadinya ada kecurigaan wong betul-betul wong Pak apa biasanya kan waktu itu kalau keturunan Tionghoa Cina itu kalau datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat itu untuk mencari wangsit untuk pasang nomor itu seutuhnya itu seperti itu. Tapi kemudian setelah dari keluar sini silaturahim ke Mbah Muhaimin itu belum menanyakan, itu sudah dijawab, sudah tahu. Abrur atau Abrur, waktu aku nenggon jenengan terus arep nenggone Mbah Beni ngecek Cina kuwi nenggonku tak cek kan kuwi baru saja menjadi seorang mualaf ya. Yang tadinya entah memeluk agama Konghucu, Buddha atau Nasrani itu baru saja mualaf, baru masuk Islam. Kemudian diajak sama Mbah Muhaimin untuk terkait dengan masalah yang tokoh-tokoh ulama biar kaitannya dengan sebagai seorang mualaf itu biar tambah yakin kaitannya dengan masalah nanti hidup setelah mati atau setelah meninggal itu. Kemudian kalau penganut agama non muslim kan biasanya dikremasi, itu sudah habis masuk ke nirwana gitu. Tapi itu setelah Mas mualaf kemudian ikut Mbah Muhaimin itu keyakinan untuk memeluk agama Islam itu tambah kuat. Dan karena Cina kebanyakan itu orang yang dari segi ekonomi itu sosial kun mampu, maka tidak lama Cina itu pergi haji sama istrinya. Itu untuk yang dari Mbah Kiai Muhaimin Qurda Paraan Temanggung. Adapun tadi yang saya sampaikan tentang babat alas itu juga yang menyampaikan Mbah Kiai Muhaimin Qurda Paraan Temanggung, baik ketika sowan di dalamnya maupun ketika Mbah Muhaimin untuk pertama kali ngisi khol di makamnya Mbah Ki Ageng Gringsing. Itu dari kedua narasumber yang tadi meyakinkan tentang keberadaan makam Mbah Ki Ageng Gringsing. Itu untuk sementara cukup sekian dulu ini. Ya. Tiga. Di Desa Gringsing, ya. Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang ya. Betul. Ya. Dan banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses menemukan makam tersebut biar semuanya pada tahu proses penemuan makam Mbah Ki Ageng Gringsing serta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya,
akan disampaikan rekan saya. Oke, terima kasih kepada rekan saya Levina. Sekarang giliran saya Pak yang tanya-tanya. Ya, silakan. Gimana Bapak, sudah siap? Siap. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut informasi, Haul Ki Ageng Gringsing ini diperingati setiap tahun sekali ya Pak? Ya, betul. Dan diperingati setiap bulan apa dan acara haulnya meliputi apa saja nih Pak? Mbah Ki Ageng Gringsing dikholi untuk yang pertama kali sejak diketemukannya yaitu tahun 1992, di mana apa yang didakwakan oleh Mbah Kiai Haji Raden Muhaiminan Gunawarto Paraan itu beliau minta agar Mbah Ki Ageng Gringsing dikholi setiap tahun. Dan waktu ngekholi itu di mana waktu makam Mbah Ki Ageng Gringsing diketemukan yaitu pada bulan Muharram atau bulan Asyura, bulan Suro ya. Dan waktu diketemukannya ini sekitar pertengahan bulan Muharram atau bulan Asyura. Oleh karena itu setiap bulan Asyura atau bulan Muharram ini dikholi pada pertengahan tanggal bulan Muharram atau Asyura itu. Dan pertengahan bulan Asyura itu sekitar kurang lebih tanggal 15 bisa kurang, bisa kalau maju itu 1 minggu, kalau ada pertimbangan terkait dengan mubalek waktunya kesiapan itu, kalau tepat pertengahan itu nggak bisa maju 1 minggu di sebelum pertengahan bulan Asyura atau mundur 1 minggu ya. Jadi sekitar tanggal 20-an bulan Asyura. Kalau pertengahan yang sekitar kurang lebih tanggal 10-an itu setiap tahun di bulan Muharram Asyura itu dilakukan khol. Dan bulan Muharram Asyura itu merupakan tahun Hijriah, berbeda dengan dengan tahun nasional ya. Dan pernah karena perbedaan waktu bulan Hijriah dengan tahun nasional itu selisihnya itu sekitar hampir 2 minggu setiap tahun, maka pernah ya diadakan khol dalam 1 tahun itu 2 kali ya. Yang pertama di bulan Januari, kemudian yang berikutnya di bulan Desember masih tahun yang sama. Itu karena perputaran waktu ini untuk diketahui biar paham betul tentang kenapa bulan Muharram itu tahun Hijrah itu ngejar terus dengan tahun Masehi. Ya, jadi nanti tahun berapa itu nanti tahun Masehi ini bisa terkejar sama bahkan tersalib dengan tahun Hijriah ya. Jadi sekarang sudah memasuki kalau Hijriah 1440-an lebih ya. Kemudian sementara yang tahun nasional itu 2024 untuk tahun ini. Nah, kenapa tadi kemungkinan bisa terkejar itu karena perbedaan hitungan bulan. Kalau Hijriah itu menggunakan bulan ya, kalau nasional itu menggunakan peredaran matahari sehingga berbeda. Nah, oleh karena itu dan perlu diketahui untuk dalam jangka waktu sekitar antara 25-30 tahun ini tambah atau tambah tahunnya dengan bulan tahun nasional ya. Jadi untuk boleh dibilang sebagai contoh saja. Ini untuk Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU. Itu lahir kalau bulan nasional tanggal yaitu 31 Januari 1926. Kemudian untuk 1 abad itu nanti ya tanggal 31 Januari 2026. Kalau sekarang 24
berarti 2 tahun lagi. Sementara yang pakai tahun Hijriah, ini yang kebetulan, ini dulu lahirnya NU itu tanggal 16 Rajab tahun 1000, yaitu 1344 Hijriah, 1344 Hijriah. Kemudian 2 tahun yang lalu ini NU sudah 1 abad kalau menggunakan tahun Hijriah, yaitu di tanggal 16 Rajab 1400 yang diperingati di GOR atau di lapangan Delta Sidoarjo, Jawa Timur, yang dihadiri tidak ratusan ribu sampai bahkan jutaan umat nahdliyin itu yang datang ke sana. Ini sudah lewat 1 abad. Sementara yang tahun nasional ini baru nanti tahun 2006 yang akan datang. Sehingga tadi kalau saya sampaikan, kenapa dalam 1 tahun dikholi sampai 2 kali? Karena tahun Hijriah dengan nasional itu berbeda. Kemudian untuk pelaksanaan al-khol itu sendiri, ini sudah sejak dari awal ini dilakukan, yaitu yang pertama itu 2 hari ya, waktunya 2 hari. Dilakukan yang pertama hari Sabtu, ini habis zuhur atau jam 1 siang sampai selesai dilaksanakan, yaitu tahlil khusus untuk ibu-ibu ya. Jadi yasinan, kemudian tahlil sampai doa sampai rampung. Kemudian juga kadang-kadang ada walaupun itu tidak lama, ada semacam mau'izah dari mubalighah perempuan ya. Kemudian yang malam harinya habis sholat isya sekitar jam 8 malam sampai selesai sekitar jam 10 malam dilaksanakan, yaitu tahtimul Quran, membaca Al-Quran, yaitu 30 juz ya. Tergantung yang membaca. Kalau yang membaca banyak berarti lebih dari 30 juz ya. Ini yang paling tidak ini 30 juz ini terbaca. Bahkan rata-rata itu sampai 30 juz kali 2, tergantung yang hadir di makam tersebut. Setelah itu khatam, dilanjut dengan yaitu tahlil untuk khusus bapak-bapak sampai selesai. Kemudian acara puncaknya yaitu Ahad pagi, dimulai dari jam 6 pagi. Itu tahlil massal warga masyarakat Desa Gringsing ya, umum, dan khususnya untuk ngekholi Mbah Ki Ageng Gringsing. Dulu sebelum orang tua saya meninggal ini belum dikholi ya, yaitu Mbah Mabrur yang nguri-uri itu ya. Nah, ini belum meninggal, belum dikholi. Setelah Mbah Mabrur meninggal tahun 1997, ini tahun 1998 ini ikut dikholi walaupun bulannya meninggalnya dengan ketemukannya makam itu berbeda. Itu enggak masalah, dibarengkai enggak masalah walaupun beda bulan. Ini beserta warga khol masal warga masyarakat Gringsing. Ini yang jumlah arwahnya ini mencapai ribuan ya. Nah, yang membaca ini rombongan paling tidak ini ada 5 sampai 6 yang membaca arwah bersamaan. Kadang-kadang satu keluarga itu kirim lebih dari beberapa arwah, yang sudah dikirim minta dianu lagi bareng-bareng, sehingga ini ya bahasa Jawa ini bejane sing wis diwaca-waca itu ya. Ini ndak masalah itu ya, karena memang keturunannya punya hak untuk minta dibacakan arwahnya. Itu untuk acara inti pagi dilaksanakan jam 6, dilaksanakan yaitu pembacaan arwah massal ya, yang diserahkan oleh warga masyarakat Desa Gringsing dan juga kerabat-kerabatnya yang di tempat lain. Kemudian kemudian yang berikutnya itu terkait dengan selesai bacaan arwah dilanjut dengan pembacaan manaqib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ini jumlahnya ada 8 rawi atau fasal ya. 8 rawi dibaca keseluruhan, rampung pembacaan manaqib dilanjut dengan pembacaan yaitu
tahlil ya. Penyataan tahlil, selesai tahlil dilanjutkan dengan Maulidur Rasul ya. Ini yang dilaksanakan oleh kalangan dari keluarga yang untuk pagi dari hadrah sampai selesai Maulidur Rasul. Setelah itu disambung yaitu pengajian umum dalam hal tersebut ya. Nah, pengajian umum ini sejak ngerawoke atau menghadirkan grup dari hadrah atau rebana dari Darul Muqarrabin atau Muqarrabin, ini pembacaan Maulidur Rasul masih dibaca lagi ya, dengan iringan rebana dari grup Muqarrabin dan sekaligus yang mauidhah atau ceramah itu Habib Muhammad Firdaus atau yang lain tergantung dari kesepakatan panitia hall. Apa perlu ada mubalik yang lainnya ya? Kalau ada mubalik yang lainnya maka khusus untuk yang grup Muqarrabin itu membaca Maulidur Rasul dari awal sampai doanya. Kemudian yang memberikan mauidhah atau ceramah itu dari kiai lain, baik itu kiai yang lokasinya agak dekat dengan Gringsing maupun cukup jauh. Kalau yang cukup jauh itu dulu dari Kulon Progo Yogyakarta, ini yang terjauh. Kemudian dari Tegal ada, kemudian dari Semarang, kisaran itulah yang pernah mengisi acara mauidhah dalam hal bahagia Kang Gringsing. Nah, kemudian yang pernah tadi saya sampaikan ini setelah selesai pemilihan gubernur ini Pak Ganjar Pranowo ini dapat undangan oleh Mbah Gringsing itu rawuh di makamnya Mbah Ki Ageng Gringsing tahun 2018 yang lalu. Ini mengucapkan terima kasih atas terpilihnya kembali Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode yang kedua. Itu tentang pelaksanaan hall ini dari awal, dari Sabtu malam harinya, pagi harinya sampai acara selesai ini dari pagi sampai siang, kurang lebih sampai jam 12 siang. Jadi kalau sudah ada terdengar azan itu ya secepatnya untuk pelaksanaan pengajian dasana itu segera dirampungkan. Itu untuk rangkaian acara hall Bahagia Ageng Gringsing. Itu yang bisa saya sampaikan tentang pelaksanaan hall. Wah, luar biasa sekali ya. Setiap acara hall Bahagia Ageng Gringsing diperingati, ramai jamaah yang datang. Karena saya juga ikut menghadiri dan begitu ramai jamaah yang datang ya Pak. Iya. Dan semoga tiap tahun bertambah banyak jamaahnya. Amin, amin, amin. Sebelum lanjut ke pertanyaan terakhir nih, ada yang mau ditambahkan Pak? Oh ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan di awal, ini masih ada beberapa yang perlu saya sampaikan tentang karomah Mbah Ageng Gringsing atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Mbah Ageng Gringsing. Ini ada dua versi. Yang pertama, kalau dari versi yaitu Cersil, cerita silat karya S.H. Mintarja, yang kebetulan karya S.H. Mintarja itu orang tokoh non-muslim ya, tinggalnya di Yogyakarta. Kemudian karena waktu itu di awal-awal ingin tahu tentang Mbah Ki Ageng Gringsing dari sisi-sisi yang lain yang belum diketahui, ingin mengetahui dari yang menciptakan yaitu Cersil yang judulnya itu Api di Bukit Manoreh, di mana bisa dilihat, bisa dibaca ini di jilid antara 70 sampai 80-an. Di situ dikisahkan tentang sepak terjang Mbah Ki Ageng Gringsing. Yang pertama, ini tentang asal usul Mbah Ki Ageng Gringsing itu sendiri di Cersil itu merupakan misteri ya. Misteri asal usulnya dari mana, siapa sebenarnya. Nah, ini di awal dijelaskan di Cersil tersebut itu nama yang pertama tersebut itu yaitu Ki Tanur ya.
Kitanur itu oleh masyarakat atau warga waktu itu dikenal dengan memiliki kelebihan sebagai seorang dukun atau tabib ya. Nah, beliau bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit dengan melalui doa yang dilakukannya oleh Mbah Ageng Gringsing. Bahkan ada diceritakan pula bahwa Ki Ageng Gringsing itu seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu mempunyai kelebihan bisa menghidupkan orang yang mati hidup kembali. Mbah Ki Ageng Gringsing juga bisa melakukan ya. Jadi ada keluarga yang merasa kehilangan sekali keluarga yang meninggal, itu istilahnya membujuk, merayu, meminta agar kerabatnya yang meninggal itu bisa dihidupkan kembali yang baru meninggal. Akhirnya atas ridho izin dari Allah, orang yang meninggal itu dengan doa yang dimintakan oleh Mbah Ageng Gringsing pada Allah Subhanahu dikabulkan, yang meninggal itu hidup kembali. Walaupun ini tidak lama meninggal lagi. Jadi hidupnya itu tidak lama, pokoknya sudah memenuhi kan hidup sudah kembali, walaupun malaikat Israel itu mencabut nyawa lagi. Itu di dalam kisah Cersil itu disampaikan seperti itu, dan juga dari tokoh ulama yang menyampaikan tentang kelebihan karomah dari Mbah Ageng Gringsing itu. Kemudian selain daripada itu, yaitu ketika dalam perjalanan sehari Islam itu Mbah Ki Ageng Gringsing pernah merasa capek istirahat di daerah Kendal Sari, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Waktu beliau istirahat, ini tongkatnya yang beliau bawa ini secara tak sengaja ditancapkan di tanah ketika beliau beristirahat. Nah, sengaja atau tidak sengaja, selesai istirahat, kemudian mau melanjutkan perjalanan, itu tongkatnya itu ditinggal tidak dibawa. Nah, tongkat yang ditinggal tidak dibawa itu pas musim hujan atau padahal ini tongkat kayu kering ya. Ini tongkat itu sedikit-sedikit tumbuh jadi pohon ya. Tumbuh jadi pohon. Pohonnya itu tidak begitu besar ya, sejak dulu tumbuhnya itu ya kisaran begitu aja. Nah, pohon itu dinamakan sesuai dengan desa tersebut, yaitu pohon Kendal Sari. Nah, pohon Kendal Sari itu tepatnya di pinggir jalan pas tanjakan menuju ke Kalibalik itu ya. Kalau dari arah timur sebelah kanan itu masuk desa Kendal Sari, sekitar 10-20 meter masuk ke utara itu sebelah kanan, itu dikasih pagar dari bambu. Warga sana setiap setahun sekali ini pagar bambunya diganti sebagai penghormatan atas jasa dari Mbah Gringsing ninggali tongkat yang tumbuh menjadi pohon tersebut. Nah, dari pohon itu warga memiliki semacam keyakinan. Kalau pohon Kendal Sari itu tumbuh lebat, daunnya lebat dan daunnya hijau lebat, ini warga desa mendapatkan berkah kemakmuran warganya. Jadi tidak mengalami kekurangan masalah pangan. Akan tetapi kalau pohon itu daunnya banyak yang kering, banyak yang rontok, itu menunjukkan warga sana itu sedang tertimpa semacam musibah kekeringan atau semacam pilot lah, semacam kekeringan atau semacam bencana, tapi bencana tidak besar. Jadi warga itu betul-betul merawat pohon itu dari mulai tumbuhnya dulu sampai sekarang. Dan bahkan ini bapak saya ketika masih hidup penasaran ya, minta sama yang ngopeni pohon itu cabangnya untuk pangkaskan, mau ditanam di dekat makam Mbah Ageng Gringsing. Nah, ini diperbolehkan, diizini ditanam di situ ya.
pas musim hujan padahal itu. Waktu ditanam itu sudah mulai tumbuh semi atau daunnya itu sudah mulai mau tumbuh. Tapi setelah itu kok akhirnya daunnya tidak tambah besar kok, itu alum akhirnya berarti ini tidak diizinkan bisa tumbuh di sini. Itu tentang kisah pohon Kendal Sari. Kemudian yang kedua ini kembali lagi dari babat tanah Jawa itu beliau mempunyai kelebihan tadi bisa menyembuhkan orang dari berbagai jenis penyakit. Kemudian beliau itu kehidupan waktu itu di masa yaitu kerajaan Pajang mulai meredup lah. Kemudian mulai berkembangnya kerajaan Mataram. Jadi Pajang itu masih terkait dengan kerajaan Majapahit ya. Mulai meredup kemudian mulai tumbuh mekar atau berkembang di kerajaan Mataram. Di mana dalam masa mulai meredupnya Pajang dan Mataram itu sering terjadi pertempuran peperangan di antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya. Nah, kemudian ini di antara yang kalau yang ikut Pajang kalau nggak salah itu. Ini ada yang namanya Ki Ageng Sedayu. Ki Ageng Sedayu itu merupakan yang tadinya seorang pemuda yang pendiam tapi memiliki jiwa kesatria yang luar biasa, yang tadinya penakut, tidak suka perang, kemudian entah dari siapa kemudian jadi muridnya Mbah Ki Ageng Gringsing. Nah, setelah menjadi murid Mbah Ki Ageng, Ki Ageng Sedayu itu menjadi seorang prajurit yang tangguh ya, yang selalu ketika perang itu selalu menang, dan beliau memiliki kelebihan itu apabila pecutnya atau semetinya itu dibunyikan itu bunyinya menggelegar, bisa musuh-musuhnya itu menjauh atau menghindar dari lecutan cemeti atau pecutnya Ki Ageng Sedayu. Dan selain itu kelebihan Ki Ageng Sedayu yaitu lemparan panahnya tidak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Bahkan kalau ada musuh yang melepaskan anak panah atau busurnya itu dalam kecepatan tinggi, itu Ki Ageng Sedayu bisa kalau sekarang ini di bahasa perang antara Israel dengan Hizbullah, ini semacam Iron Dome. Iron Dome bisa ketika meluncur itu dipanah itu putus di tengah jalan sebelum mencapai sasaran. Itu kelebihan daripada Ki Ageng Sedayu. Ini dari versi Cersil Ki S.H. Mintarja. Kemudian dari versi lain ini juga beliau memiliki senjata yaitu berupa cemeti ya. Jadi cemeti itu yang betul dan tidaknya itu saya pernah sowan ke Mbah Kiai Muhyiddin Gunardo. Ini Mbah Ibu Mendon apakah ke sana atau dari jarak jauh, karena beliau orang yang lain dari yang lain, belum kelebihan yang lain. Iki aku dikai Mbah Gringsing, ditunjukkan berupa besi kecil, yang mana besi kecil sepanjang sekitar 15 cm. Ini besi kecilnya semacam ini segini. Ini dilingkari dengan semacam pecut itu. Kemudian saya paham, oh itu namanya cemeti. Mungkinkah itu cemeti Mbah Ki Ageng Gringsing yang kalau saat terdesak ini ketika disebelahkan ini menjadi kabut, di mana musuh-musuhnya tidak bisa melihat keberadaan Mbah Ki Ageng Gringsing kalau cemetinya sudah disebelahkan atau digunakan, yaitu untuk menghindari terjadinya korban lebih banyak. Sebenarnya Mbah Ki Ageng bisa saja itu mengalahkan mereka daripada nanti banyak membunuh yang orang itu mungkin karena memang tugasnya
diwajibkan dari kerajaan untuk perang. Ini Mbah Ageng Grising menghindari korban yang lebih baik menghindar dengan menggunakan pada semeti yang merupakan semita itu bisa digunakan untuk menghilang atau musuh tidak mengetahui keberadaan Mbah Ageng Grising. Itu terkait dengan kelebihan karomah dari Mbah Ageng Grising. Dan kemudian yang berikutnya ini yang menarik sekali, yaitu ketika Mbah Ageng Grising belum memiliki istri ya. Nah, sebagaimana umumnya ini yang sudah waktunya untuk menikah ini berusaha untuk bisa berkeluarga. Nah, Mbah Ageng Grising ini ada informasi tahu karena berada di daerah Grising bahwa di Grising itu ada seorang gadis yang masih keturunan darah biru ya, namanya Nyai Roro Rantansari. Ini dari penuturan orang-orang tua itu orangnya kuning ya, kemudian lencir ya, tidak begitu kering ya, kuning, lancip, cantiknya luar biasa. Nah, ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Belum pernah ada ketika jadukan atau bertanding, belum ada yang bisa mengalahkan Mbah Nyai Ageng Grising. Nah, kemudian Mbah Ageng Grising juga tertarik melihat paras cantiknya Mbah Nyai Ageng Grising atau Nyai Roro Rantansari itu. Ini berusaha untuk melamar, tapi dengan syarat harus bisa mengalahkan saya gitu, tantangannya dari Nyai Roro Rantansari. Kemudian oleh Mbah Ageng Grising itu disanggupi. Untuk pertempurannya atau perkelahian di antara Mbah Grising, Mbah Nyai Grising itu memakan waktu yang tidak hanya cukup 1 jam, 2 jam, sampai sehari semalaman itu belum rampung ya. Karena apa? Mengeluarkan kesaktiannya dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi. Yang tertinggi di mana Mbah Nyai Ageng Grising mengeluarkan kesaktiannya bisa merubah dirinya menjadi seekor ular piton raksasa. Kemudian Mbah Ageng Grising merubah dirinya menjadi seekor harimau yang garang. Dari kedua ekor jelmaan Mbah Grising, Mbah Nyai Grising itu bertarung mati-matian. Tidak hanya tarung-tarungan ya, tarung mati-matian itu. Itu Mbah Grising sempat digigit kakinya ya, sempat digigit kalinya oleh ular Mbah Grising itu, jadi sempat cedera. Tapi Mbah Grising bisa mengalahkan ular jelmaan Mbah Nyai Nyai Rantansari, Mbah Nyai Grising itu. Kemudian karena Mbah Ageng Grising bisa dikalahkan, akhirnya menyerah, mau dijadikan sebagai istrinya. Kemudian di cerita yang berikutnya, ini juga saya bukan cari-cari, mendengarkan langsung dari Mbah Abdul Hamid. Ini ketika Daop atau asilahnya itu kalau anak muda sekarang ini ke Pantai Jodoh lah gitu lah. Itu tempatnya di Kedung Pengilon ya. Kedung Pengilon itu dari arah Kaliwulung ke selatan. Saya pernah dulu di tahun 80 atau 79 melakukan perkemahan tingkat SMA itu dulu di sana, di tepi di gedung sungai itu. Di sana ada batu besar ya. Di mana batu besar itu kalau musim kemarau tidak kasatan, tetap teraliran. Kalau hujan seberapun besarnya sungainya, kalau banjir itu batunya itu tetap kelihatan. Itu ada batu yang itu kaitannya dengan Mbah Ageng Grising ini saya juga kurang tahu. Kemudian yang disampaikan oleh Mbah Abdul Hamid ini sama bapak saya. Ini kalau memanggil bapak saya itu Kakang. Nek Pak jenenge weruh ya. Ula kuwi kaitane Mbah Ageng Grising atau Mbah Nyai Grising kuwi nanggon Kedung Pila kon. Aku wis tahu ketemu ya. Dadi ndase iki nanggon
daerah Kedung Pengilon, buntutnya itu sampai ke laut. Itu panjangnya ular istilahnya dari astral lah, ini yang gaib itu. Dan di sana ini sayangnya saya tidak sampai ke puncak di mana Mbahnya Genggringsing itu istilahnya daup atau saling mengenal satu sama lain di Kedung Pengilon itu tempat bertemunya Mbah Genggringsing. Dan waktu itu saya belum tahu kalau di situ tempat daupnya Mbah Genggringsing. Waktu itu kan sekitar belum tahun 1980-an ya. Dan baru ada informasi, ada cerita itu kan tahun 85, 5 tahun kemudian. Oh, tempatnya di sana. Kan saya tahu karena pernah kemah di sana itu sama teman-teman di Mualimin Weleri. Itu waktu itu seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kelebihan Mbah Genggringsing yang lain selain tadi bisa merubah dirinya menjadi seekor harimau, kemudian bisa menyembuhkan orang dari berbagai macam jenis penyakit. Kemudian kelebihan lain Mbah Genggringsing seperti yang tadi saya sampaikan, ketika bulan Maulidul Rasul ini bisa ambennya di banyak itu bisa terbang ke atas. Dan yang terkait dengan masalah itu yang jelas pada intinya Mbah Genggringsing itu tokoh yang tidak ingin diekspos secara berlebihan. Beliau itu tokoh yang sederhana, kemudian tidak mempunyai sifat berlebihan, dan beliau berusaha untuk meninggalkan jejak yang bermanfaat bagi warga di lingkungan di mana beliau itu melakukan syiar atau melakukan dakwah di tempat-tempat yang beliau kunjungi. Itu untuk kaitannya karomah kelebihan Mbah Genggringsing, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan. Ini senjata yang dimiliki. Selain itu juga berupa senjata lain itu tokoh-tokoh masa lalu itu masih punya. Cuman senjata istimewa beliau yaitu berupa cemeti, itu yang dimiliki oleh Mbah Genggringsing. Kemudian itu yang terkait dengan masa pelaksanaan. Kemudian ada yang lain itu untuk saya kira itu saya cukup, bisa dikat. Wah, ternyata sangat luar biasa ya seorang Mbah Ki Ageng Gringsing ini, dan banyak juga peninggalan sejarah yang beliau tinggalkan. Pak, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan untuk generasi muda sekarang ini supaya lebih tahu dan mengenal bahwa di wilayah Kabupaten Batang ini ada tokoh Islam legendaris di masa lalu yang perannya jangan sampai terlupakan, dan apa harapan untuk kedepannya nanti, Pak? Pesan yang bisa saya sampaikan terkait dengan ketokohan Mbah Ki Ageng Gringsing itu yang pertama, apa yang dilakukan oleh Mbah Ki Ageng Gringsing itu untuk dijadikan sari tauladan ya. Sari tauladan di generasi milenial atau di era sekarang ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh sang proklamator yaitu dengan sebutan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu betul sekali. Yang pada intinya dari sejarahlah kita tahu tentang masa-masa yang lalu yang terkait dengan perjuangan tokoh, baik perjuangan di masa sebelum datangnya penjajah asing ya, ketika mulai masuknya Islam ya, kemudian pejuang-pejuang di masa penjajahan dan sampai Indonesia merdeka ini jangan sampai dilupakan, yaitu jasa-jasa dari para tokoh-tokoh atau pahlawan yang ada di seantero Nusantara ini, khususnya di Gringsing, yaitu di kisaran 400 tahun yang lalu. Ini kan berdirinya Mataram itu sekitar 1600-an. Jadi sekitar 400 tahun itu lalu Mbah Gringsing diperkirakan
Sugeng atau kehidupannya di tahun itu. Nah, kemudian yang pada intinya jangan melupakan sejarah, jadikan sari tauladan tentang kepahlawanan, kejuangan beliau di masa sebelum Indonesia era masa penjajahan dari baik itu Portugis, Belanda, terus Jepang maupun yang ingin menjajah kembali yaitu sekutu Inggris yang menopeng seperti yang disampaikan sampai terjadinya peringatan Hari Pahlawan di tanggal 10 November untuk pembertahan kemerdekaan. Yang intinya ini pesan saya untuk meneladani tokoh-tokoh itu diupayakan teladanilah tokoh-tokoh yang sudah meninggal, bukan yang masih hidup. Jadi kalau kita meneladani tokoh yang masih hidup, ini antara tokoh itu nanti berakhir, katakanlah kalau bahasa yang sudah dimahumi oleh masyarakat umum, kalau berakhirnya itu meninggalnya itu husnul khotimah, itu enggak masalah. Tapi kalau orang itu setelah dijadikan idola atau fan-nya, ternyata di akhiratnya orang itu berakhir dengan akhir su'ul khotimah, orang berakhir dengan jelek. Atau katakanlah ini banyak anak muda-mudi yang beberapa waktu yang lalu itu mengidolakan bintang film. Ini sampaikan terus terang saja, ini termasuk ini saya sendiri juga mengidolakan tokoh seorang penyanyi yang sampai sekarang juga masih aktif, yaitu God Bless God Bless yang digawangi oleh Ahmad Albar, kemudian berubah menjadi Gong 2000. Di mana Ahmad Albar ini dalam kehidupan rumah tangganya dengan Rini Esbono kalau nggak salah itu. Ini wanita yang cantik sekali. Ini kehidupan rumah tangganya bahkan diwawancari semacam ini semacam podcast ini. Ini kenapa, apa resepnya kehidupan rumah tangga begitu adem ayem, nggak ada kabar miring tentang kehidupan keluarga Anda. Ini ternyata setelah ada ini semacam podcast ini tidak lama miring itu terjadi keretakan rumah tangga. Nah, itu lagi sebagai contoh saja, tapi ini tidak menyinggung tentang kejelekan orang. Ini kalau mau mengidolakan, ngefans, ini ngefanslah pada tokoh yang sudah meninggal. Sebab kalau nanti tuas tak di film mati-matian, ternyata orang itu melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan keinginan hati nurani apa yang dulu kita puja-puja kita harapkan. Banyak sih tokoh-tokoh yang makanya itu orang ulama besar itu pesan jangan meneladani orang-orang yang masih hidup. Tipis sekali antara kebaikan orang itu dengan kejukalan itu ketika menghadapi akhiratnya. Jadi oleh karena itu dijadikan untuk waspada supaya tidak terjadi penyesalan. Nah, ini kalau kita menokohkan seperti junjungan itu Nabi Agung Muhammad SAW itu enggak salah. Beliau rekam jejaknya dari ketika anak yatim sampai kemudian remaja, dewasa, diangkat menjadi nabi sampai meninggal, tidak bisa diragukan lagi karena beliau memang sudah manusia pilihan menjadi nabi akhirul zaman. Dan ini patut diteladani kalau dalam kehidupannya ini untuk di dunia maupun akhirat ini beruntung kedua-duanya. Kita berharap hidup dunia ini beruntung, di akhirat juga beruntung. Paling tidak ini orang ini ada 4 kriteria ya. Ini saya sampaikan. Dalam kehidupan itu orang mengalami nasib 1, ada 3, jelek sampai ragalnya jelek. Jelek akhiratnya baik ya. Kemudian jelek baik jelek.
ya. Kemudian yang diharapkan itu baik, baik, baik. Ini yang diharapkan semua orang seperti itu ya. Jadi yang paling tidak ini yang terakhir berakhir dengan baik. Jangan apik-apik terakhirnya jelek ya. Kemudian apa namanya baik, baik, jelek. Kemudian baik apa? Jelek, baik, jelek. Nah, ini jangan sampai. Ini apa namanya harapan manusia, siapapun mengharapkan itu. Paling tidak atau ada kata lain ya, dalam kehidupan dunia itu orang menginginkan hidup apa namanya berkecukupan atau kaya, sugih. Memang banyak orang yang hiduplah di dunia ini upayakan mencari harta sebanyak-banyaknya. Kemudian mencari ilmu untuk bekal akhirat. Ini seolah-olah kamu atau kalian akan meninggal. Jadi ini ada semacam hadis yang adanya dhaif itu tertolak ya. Jadi dalam artinya itu carilah apa namanya kehidupan duniamu sebanyak-banyak seolah-olah kamu akan hidup selamanya atau 1000 tahun. Kemudian carilah bekal akhiratmu seolah-olah kamu besok atau nanti akan apa namanya meninggal dunia. Ini pesan terakhir saya terkait dengan apa namanya kehidupan umat manusia itu, harapannya ya apa namanya dalam kehidupannya ini ya apa namanya berkecukupan ya, terus nanti akhir harinya itu juga berakhir dengan apa husnul khotimah. Itu yang apa namanya pesan terakhir untuk generasi muda, pada intinya meneladani tokoh yang masa lalu yang punya peran penting di dalam apa namanya kehidupan di daerahnya, yang merupakan di mana sudah saya sampaikan di awal, Mbah Gringsing itu merupakan orang yang tokoh yang babat alas ya, di daerah Gringsing sampai apa namanya Gringsing menjadi seperti sekarang ini. Dan Gringsing tidak hanya merupakan desa biasa Padum, juga dijadikan nama kecamatan ya. Dan itu nama kecamatan, dan juga Gringsing merupakan desa yang paling timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Itu apa namanya untuk yang pesan saya kepada apa nama generasi milenial ya, agar tidak melupakan sejarah. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga harapannya bisa tercapai sesuai apa yang diperjuangkan. Oke Bapak, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan acara ini didukung oleh bentar. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan acara ini didukung dan disponsori oleh PT Sanbe Pharma. Ikuti terus kegiatan acara cantik selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami, dan juga follow akun media sosial kami di bawah ini ya. Saya Bilkis dan rekan saya Levina mewakili dari tim jurnalistik yang bertugas hari ini. Kami pamit mohon undur diri. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.